Ya. Rahayu Mas Tri. Rahayu Mbak Ratna. Ya. Bisa dijelaskan Mas Tri, selama ini Mas Tri yang dilakukan apa sih? Meditasi mistik itu apa sih? Jadi saya selama ini mungkin beberapa sudah tahu tentang bermain jiwa, itu channel saya. Saya memang membagikan, ya istilah yang saya pakai meditasi mistik. Tapi kalau ditanya meditasi mistik itu apa? Nah ini yang menarik. Jadi saya itu bukan dari latar belakang yang secara agama ada aktivitas meditasi. Meditasi juga caranya seperti apa saya nggak pernah belajar. Oke, jadi kalau dari pengalaman dulu itu ya orang kita kan suka fenomena yang aneh-aneh gitu kan. Saya dulu itu juga mengalami hal semacam itu. Walaupun saya pakai mistik, ini kan mistis itu kan banyak kan orang mempersepsikan satu hal yang apa ya, menakutkan, ngeri. seram gitu kan. Tapi waktu saya memilih kata itu sebenarnya juga asal saja, karena buat saya kalau dari asal katanya kan itu misteri gitu kan. Cuma saya itu orang yang nggak percaya misteri. Jadi walaupun dulu ngalami yang aneh-aneh itu, saya pengen tahu ini penjelasannya seperti apa. Jadi singkat cerita, saya nggak belajar meditasi, nggak tahu meditasi dari awal. Saya juga nggak belajar ke guru siapapun, bahkan nggak baca-baca buku. Saya belajar dari semua fenomena ini, Mbak. Jadi dari situ, ketika ketemu orang, cerita kan, kalau kita ketemu orang, kadang kan pengen nanya, ini kejadian kayak gini, kamu penjelasanmu seperti apa? Kok rasa-rasanya dulu yang saya katakan ini hanya lamunan saya, pikiran saya sendiri. Kok orang lain butuh belajar, kok saya bisa nyambung? Artinya kan berarti saya belajarnya dari mana? Berarti dari pikiran saya sendiri. Oke. Istilahnya semacam. Jadi yang saya katakan mistik itu sebenarnya misteri kekuatan pikiran kita itu. Sama nggak dengan klinik itu? Sama nggak? Nah, kalau kita bicara kata mistik dan mistisnya itu memang kemudian orang pasti selalu berpikir ke klinik itu loh. Iya. Cuma tadi pertama saya memang nggak suka yang istilahnya yang nggak masuk akal itu. Tapi pada akhirnya setelah saya cari-cari, mistik itu sebenarnya tradisi yang berkaitan dengan pemahaman akan kekuatan pikiran. Oke. Jadi intinya pikiran ya Mas ya, yang bermain mindset seperti itu ya. Iya. Ya. Oke. Terus Mas Tri tadi apa istilah itu mistis kan seolah-olah seperti yang belum terungkap gitu kan Mas Tri. Iya. Lah ini ternyata kalau saya menangkap sedikit, justru kebalikannya, justru Mas Tri ini mengungkap misteri. Apa betul seperti itu? Jadi begini, kalau cerita itu serba terbalik dan aneh itu loh. Jadi gini, kita itu punya akar budaya yang katakan memang erat. Saya tidak mengatakan bahwa kalau orang kita itu hal-hal yang reneh itu segala macam itu kemudian buruk, tidak. Karena justru itu modal. Jadi begini, kalau perbandingan sederhana saja, kalau orang-orang barat ya kan, mereka lebih logis gitu kan. Iya. Kalau orang kita itu memang secara DNA itu kemampuan yang sifatnya katakanlah percaya akan kekuatan-kekuatan gaib itu sebetulnya itu juga kekuatan, bukan berarti kemudian tidak logis. Jadi yang ingin saya katakan, klinik itu ketika kita hanya ya tahu saja, tapi kok bisa seperti itu kan kita nggak pernah dapat penjelasan. Oke. Jadi poinnya bedanya dengan klinik apa? Ya sebisa mungkin dari proses perjalanan saya, bagaimana fenomena itu dijelaskan, akhirnya saya bisa tahu ketika saya menyelami pikiran saya sendiri. Intinya ke sana. Iya. Jadi intinya Mas Tri ini kalau saya lihat justru mengungkap misteri itu. Jadi Mas Tri ini kan resikonya kalau menurut saya kan terlalu ini ya, banyak risiko karena Mas Tri ini mengungkap tabir yang selama ini seperti rahasia atau istilahnya gaib gitu ya Mas ya. Ini ada kontra dari luar sana seperti apa Mas ini? Jadi gaib itu kan ketika kita tidak punya penjelasan, ya kan. Tapi banyak hal yang katakanlah dulu kita anggap gaib gitu kan, sekarang mulai bisa dijelaskan gitu kan. Jadi
Gaib itu kekuatan sekaligus juga yang membatasi pikiran kita. Maka ketika kita itu kan ya kita diberi pikiran, mestinya kan ada manfaatnya kan. Tapi ketika kita itu tidak punya penjelasan, artinya kita itu dikendalikan pikiran kita sendiri. Nah, poinnya itu ke sana sebetulnya. Jadi selama ini perjalanan Mas Tri poin utamanya adalah pikiran ya. Jadi kunci pikiran itu adalah kunci. Intinya seperti itu ya. Iya. Iya, jadi gitu. Awalnya dari sana. Terus bagaimana Mas Tri kok bisa sampai sejauh ini? Kemudian mungkin ada beberapa yang udah tahu, mungkin udah ini ya, karena subscribe-nya Mas Tri juga udah lumayan. Nah itu sampai sejauh ini Mas Tri bagaimana cara metode untuk pembelajaran bahwasanya di luaran sana ini bisa nyambung dengan apa yang dilakukan Mas Tri gitu loh. Seperti apa Mas Tri metodenya, pembelajarannya? Ini sangat sederhana. Jadi saya itu belajar dari pengalaman semua. Karena kan kita jarang belajar itu dari apa yang kita alami. Jadi contoh kasus ya, meditasi itu apa? Bahkan saya katakan nggak perlu belajar meditasi. Kenapa? Karena ya sebetulnya yang dikatakan keterjagaan, meditasi itu kan sebetulnya bagaimana ketika kita itu tidur ya, tubuh kita diam, istirahat, tapi kita terjaga secara pikiran. Jadi ketika kita bisa tahu, ini analogi yang sederhana saja, kita itu berpikir maksimal kalau kita itu nggak dalam tekanan, ya kan? Ketika kita tenang, kita seneng, nah itu yang dikatakan frekuensi gitu. Jadi kalau orang stres, ya kan, orang penuh tekanan, punya masalah banyak, dia kan pasti mencari solusi. Tapi begitu dia itu sudah dalam tekanan, justru kan makin sulit menemukan solusi. Jadi meditasi itu sebetulnya fungsi, kalau kita mau punya kontrol ke pikiran kita, artinya dimulai dulu dari kondisi, ya, kondisi di mana membuat kita berpikir maksimal. Ya kita harus tenang, kita harus rileks. Tapi bagaimana caranya itu? Ya sebetulnya kan nggak perlu belajar bagaimana kita tenang. Nggak ada yang bisa ngajari, mau itu nggak perlu belajar kok. Berarti intinya dari diri sendiri ya semua itu ya, dari kembali ke itu tadi, pikiran adalah kunci. Cuman beberapa orang yang mengalami hal yang sama seperti itu, seperti mengalami tekanan, kemudian stres lah, galau lah kalau istilahnya sekarang. Lah itu kan ada beberapa metode untuk menenangkan diri kan. Mungkin ada yang basicnya punya agama, itu mungkin dengan beberapa cara yang diajarkan agamanya itu. Lah kalau yang tidak, kemudian mungkin menggunakan sesuatu hal yang instan seperti itu, apa juga bisa mempengaruhi meditasi itu sendiri Mas? Contohnya misalkan pakai alkohol misalnya seperti itu. Nah itu kan juga membuat tenang kan. Nah itu bisa mempengaruhi meditasi itu sendiri apa tidak ini? Nah itu kebanyakan ada banyak itu di luar kan tren juga semacam itu Mbak. Jadi menggunakan zat-zat adiktif, kemudian juga kayak mereka percaya ada jamur atau minuman tertentu. Tapi kan akhirnya poinnya jadi lari dari fungsi meditasi. Jadi meditasi itu tadi kan keterjagaan, kita mawas ya, istilahnya orang Jawa eling gitu. Kalau itu dibantu dari misalnya zat tertentu dari luar kan berarti nggak melatih kontrol kita. Tidak alami gitu ya istilahnya. Iya. Gitu. Sebaiknya gimana Mas? Yang alami atau yang? Ya, jadi sealami mungkin. Kalau saya dulu karena saya tidak belajar teorinya, ketika saya gini, setiap orang pun bisa melakukan. Kalau kalian sendiri, yang ada kan cuma diri kita dan pikiran kita. Nah, kita ngalamun segala macam. Kalau kita diajarkan nggak boleh ngalamun gitu kan. Padahal kalau saya mau cerita semua ini yang saya bisa bagikan di channel, mungkin yang belum sempat lihat silahkan lihat. Ya, prosesnya dari lamunan. Justru malah dari lamunan. Iya. Kenapa? Ini sederhana. Tanya ke orang kalau dia stres, bisa nggak ngalamun? Oh iya. Begitu ya. Oh, ini ilmu baru nih. Saya baru. Padahal kalau kita ngalamun tuh, pikiran kita itu lebih kreatif. Iya. Dari semua orang yang punya ide-ide besar yang katakanlah sekarang jadi satu teori atau satu penemuan, ya pasti dari ngalamun. Ketika ngalamun tuh ya antara dia dan pikirannya.
Oke, jadi sebenarnya ketika Mas Tri melakukan meditasi dulu awal kan tidak ada guru ya. Itu sebenarnya yang Mas Tri alami itu apa? Mas Tri misalkan ada dawuh apa seperti apa? Seperti apa itu kok sampai perjalanannya sampai sejauh ini awal-awalnya seperti apa? Ya jadi gini Mbak, kalau saya mau cerita kan dulu saya nggak mengenal istilah itu apa dawuh gitu kan. Dia baru semenjak akhir-akhir ini ya. Oh kalau orang Jawa itu ada yang katakan laku, kemudian dapat dawuh gitu kan. Saya cari itu beneran nggak sih, kan pikiran saya sendiri gitu kan. Tapi setelah saya mencari, loh iya kan semua nggak mungkin bisa kejadian apapun ya tanpa melalui pikiran kita sendiri. Jadi ini kadang saya tuh kalau dengan pihak lain misalnya yang membahas dawuh, saya justru dari dulu nggak percaya dawuh. Nah, gitu ya. Makanya Mas Tri ini kalau bisa jadi banyak musuh ini karena terlalu kontra, ya terlalu kontra pada orang yang sewajarnya itu kayaknya kontra banget gitu loh ya. Terus kalau nggak mendengar dawuh, kira-kira apa ini? Saya masih bingung ini, gimana coba? Oke, jadi kalau kita bicara semua bentuk pikiran itu sederhana kok. Pikiran itu berproses dengan gambaran dan suara. Ini yang bahkan di setiap agama pun ada itu istilah firman, sabda, cahaya, nur gitu kan. Ya itu mekanisme pikiran. Jadi even katakanlah itu katakan dawuh, pasti kan bentuknya ada yang bersuara, kemudian ada orang lihat fenomena gitu kan. Ada yang datang. Ada gitu yang kan? datang gitu kan. Saya dari dulu itu bukan fokus tentang peristiwanya ya, tapi fokus pada informasinya. Oke. Jadi contoh kasus misalnya saya diberitahu, saya belajar ini kan semua dari proses pikiran. Saya membaca pikiran saya sendiri. Misalnya ada kemudian mengatakan kamu belajar ini gitu kan. Ya sudah saya cari. Kalau sekarang kan lebih enak Mbak. Bisa lewat internet saya cari. Kalau saya ditanya sosoknya apa Mas? Ya, sosoknya kan sesuai pikiran saya sendiri. Beneran enggak? Iya kan cuma saya yang tahu. Tapi apa yang disampaikan kalau saya bisa sampai buat channel itu ya. Itu channel pun saya juga lakukan karena saya men-challenge. Bener nggak sih? Saya katanya ngomong nanti ketika saya sampaikan orang pasti ibaratnya mendapat sesuatu. Ya udah saya coba saja. Jadi poin pentingnya di situ adalah katakan fenomenanya apapun, seaneh apapun, itu nggak akan bisa dikonfirmasi benar atau enggak, itu pengalaman saya sendiri. Iya. Tapi masalah pesan, informasi, ini yang saya katakan, loh, akhirnya pun saya juga nggak punya penjelasan. Bermain jiwa kok banyak orang yang merasakan hal yang sama, tapi mereka dulu tidak tahu bahwa pikirannya itu menjadi jawabannya, doanya juga dijawab lewat pikirannya, tapi kan kita nggak pernah memperhatikan pikiran kita sendiri. Jadi yang sudah pernah melakukan tidak ini ya, tidak menyadari bahwa semua itu pun prosesnya ya sama gitu loh. Mungkin kalau ya bagi yang lihat channelnya Mas Tri, loh iya ya aku juga pernah seperti ini, dicocok-cocokkan kan akhirnya. Jadi seperti itu. Oke.